The film was translated and narrated by M Media. Semuanya sama saja. Lupakan saja. Ambil saja beberapa secara acak. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Sudah cukup. Terpang. Bawa mereka. Bayar dulu. Yuan coba hitung. Mengapa dihitung? Kita tetangga. Apa aku takut kamu memberi kembalian kurang? Tidak masalah. Ayo pergi. Saudara Van, datanglah temui aku lain kali. 2 orang bodoh. Menjual setumpuk barang rongsokan seharga 2 yuan. Jadi kaya. Kak Van, uang yang kau bilang akan kita hasilkan hanyalah tumpukan tutup yang pecah ini. Sampah. Setelah barang ini dinilai, jumlahnya akan segini. 10 yuan. Tidak mungkin 100 kan? Kalikan itu dengan 100. Bisakah piring pecah ini benar-benar 100 kali 100? Lalu berapa banyak uang itu? 1 kali 5 adalah 5, 2 kali 5 adalah 10, 3 kali 5. 10.000 yuan. 10.000. Itu. Tidak semuanya bernilai 10.000. Hanya yang ini yang bernilai 10.000. Untungnya. Untungnya. Sudah larut. Besok pagi pinjam mobil. Kita akan pergi ke kota. Cepat kembali sekarang. Baiklah. Kau harus merahasiakan ini. Lepaskan saya. Cepat pergi. Gandum keluarga saya. Lepaskan. Zhao Sansui, lepaskan istriku. Ciu Fan, ada apa? Menolak membayar utangmu. Kau tidak berani menyentuhku. Lepaskan istriku. Aku akan menghitung sampai 3. 1. 3? Jika kau berani pukul di sini. Kau pikir aku tidak akan berani? Tidak. Bayar, kami akan mencoba. Tunggu sebentar. Bulan depan lusa, ketika saya menerima gaji, saya akan melunasi utangmu terlebih dahulu. Suamimu berutang padaku lebih dari 200. Bagaimana kau bisa melunasi itu dengan gajimu yang sedikit? Kami tidak akan melakukannya perlahan. Saya akan membayar sedikit setiap bulan. Perlahan bukanlah pilihan. Kami tidak menjalankan amal. Bayar kembali uangnya. Atau kami membawamu pergi. Untuk membantunya melunasi utang. Atau rumahmu akan cukup. Letakkan itu. Besok malam pukul 7 malam. Aku akan memberimu uang itu. Jika aku gagal melakukannya, rumah ini sepenuhnya milikmu. Ciu Fan. Percayalah padaku. Baiklah. Ini yang kau setujui. Jika kau gagal besok, jangan salahkan aku. Kami tidak akan bersikap sopan saudara-saudara. Ayo pergi. Ciu Fan. Kamu telah sangat mengecewakan saya. Saya awalnya berpikir, kamu sudah berubah. Bisa dengan jujur mencari pekerjaan dan menafkahi keluarga. Saya tidak pernah berpikir, kamu pada dasarnya tidak memikirkan keluarga ini. Aku. Kyuko mau kemana? Rumah kita sebentar lagi akan hilang. Saya tidak akan pergi, perlu menunggu sampai besok untuk diusir oleh orang lain. Silakan. Lepaskan saya, lepaskan. Aku tidak akan melepaskannya. Sudah kubilang. Dalam hidup ini, aku tak akan membiarkanmu pergi dariku lagi selamanya. The film was Mengapa kamu translated begitu tidak and berguna? narrated by Mengapa M kamu Media. begitu tidak berguna? Kyuyo. Mengapa kamu tidak membiarkan saya mati saja? Kyuyo. Beri aku sedikit waktu lagi. Hanya sedikit waktu.
Aku tidak akan pernah lagi membiarkan ibumu menderita. Chu Fan. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya sangat lelah. Aku benar-benar lelah. Qiuyu. Hanya 1 hari. Semuanya akan berbeda. Kita akan memulai kembali. Kau bertingkah seperti anak anjing. Kenapa kau menggigitku? Aku Xiao anjing, dan aku akan menggigitmu sampai mati. Bahkan jika kau menggigitku sampai mati, aku rela. Ibu, aku lapar. Ini semua salahmu. Xuan, tunggu sebentar, bantu ibu menyalakan api. Ibu akan memasak untukmu. Bodoh. Istri. Kenapa kau melipat pakaian? Besok pagi, kirim Xuan kembali ke rumah orang tuaku. Kau masih tidak percaya bahwa aku bisa menghasilkan uang. Aku percaya padamu. Tapi bagaimana jika kamu tidak bisa mendapatkan uangnya? Kita orang dewasa bisa mengatasinya entah bagaimana. Tapi kita tidak bisa membiarkan anak itu tidur di jalanan. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkan pikiranmu tenang. Aku tahu ini dibentuk dingin. Bukankah ini hanya sebuah tutup? Ini bukan tutup biasa. Ini adalah porselen biru putih dinasti Ming. Ini adalah barang antik. Aku tidak mengerti. Benda ini hanya untuk menampung makanan. Ini tidak bisa dimakan maupun diminum. Berapa banyak uang yang bisa dihargai? Jika kau menggunakannya untuk menaruh makanan, nilainya kurang dari 10 sen. Tapi, jika ini ada di kota, di mata mereka yang tahu perdagangan ini, setidaknya, nilainya akan 10.000. 10.000. Nilainya setidaknya 10.000, bahkan mungkin lebih. Dan ini baru sekarang. Jika kita menunggu 10 atau 20 tahun lagi, nilainya akan naik setidaknya 10 kali lipat. Kalau begitu jangan kita jual. Mari kita tunggu 20 tahun, lalu kita jual. Ini semua uang kecil. Di era ini, emas ada di mana-mana. Selama kau berani berpikir dan berani bertindak, kau bisa berhasil dalam apapun yang kau lakukan. Mari kita jual sekarang, dan menggunakannya sebagai modal awal kita. Saat itu, kita akan menggunakan uang untuk menghasilkan uang. Seperti bola salju yang menggelinding, semakin besar dan besar. Kalau begitu, jika kita menghasilkan uang, bisakah aku membeli krim penghilang noda? Banyak rekan kerja wanita di pabrikku menggunakannya. Baiklah, Lalu, bisakah kita membiarkan Xuan pergi ke taman kanak-kanak? Kamu tidak lagi membencinya karena dia perempuan. laki-laki atau perempuan sama saja. Lagi pula, anak perempuan adalah jaket berlapis kapas kecil yang manis bagi ayah. Jika dia adalah jaket berlapis kapas kecilmu yang manis, aku ini apa? Kau adalah rompi kecilku yang manis. Hanya kamu yang tahu cara berbicara manis. The film was translated and narrated by M Media. Istri, beli daging hari ini. Xuan menyukainya, beli juga anggur. Tunggu aku malam ini untuk merayakan keberhasilan kita. Hati-hati di jalan. Jangan khawatir, aku pergi sekarang. Sepeda ukuran besar. Itu baru. Tentu saja. Aku baru mendapatkannya 3 tahun yang lalu. Itu baru berjalan 10 km. Aku meminjamnya dari paman dari pihak ibu. Murah hati, indah. Ayo pergi. Kak Fan. Apa arti cantik? Indah. Itu hanya berarti murah hati, cantik, indah.
Itu indah asing. Itu berarti cantik atau bagus sekali. Kak Van, aku sadar kau benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kau benar-benar tahu banyak sekarang. Ayo pergi. Kenapa kau tidak mengendarainya? Aku masih tidak tahu cara mengendarainya. Baiklah, aku akan melakukannya. Ayo pergi. Kak Van, aku belum naik Kak Van. Kak Van, Bosley, tolong periksa ini. benar adanya jangan menilai buku dari sampulnya. Aku tidak menyangka pemuda ini begitu cakap. Silakan. Silakan duduk. Bagaimana Bos Lim? Barang ini bagus. Bolehkah aku bertanya? Apa asal-usul barang ini? Ini adalah tempat asal kita. Asal-usulnya sepenuhnya sah. Ini sama sekali bukan barang curian. Anggap saja ini barang murah yang kebetulan kutemukan. Karena kau adik kecil bisa menemukan tempat ini, maka kau pasti sudah mendengar nama kami. Bolehkah aku bertanya siapa namamu adik kecil? Chu Van. Saudara Chu. Berapa harga yang kau rencanakan untuk menjual barang ini? Anda adalah ahlinya. Mengapa Anda tidak menyebutkan harga? Apa yang terjadi? Jika terlalu rendah kau akan pergi begitu saja. Adik 5.000. 5.000 lumayan banyak. 5.000. 5.000. Tunggu. Apa itu Bosley? Anda ingin menahan kami saudara-saudara agar tidak pergi. Adik kamu mengerti. Beraninya aku meminta harga yang selangit. Membayar harga yang sangat rendah. Maafkan aku, mari. Duduklah, mari kita bicara lebih banyak. Bicara lebih banyak. Jangan terburu-buru. Duduk. Kenapa adik tidak menyebutkan harga saja? Rp50.000. Tidak mungkin. Aku hanya bisa menawarkan 10.000 paling banyak. 40.000. 15.000 itu batas mutlaknya. 30.000. 15.000. 25.000. Hanya 15.000. 20.000. 15.000. 20.000. 15.000. 20.000. 15.000. 15.000. 20.000. Aku tidak sengaja menggigit lidahku. Bosley, yang baru saja saya katakan adalah 15.000. Dan yang Anda katakan adalah 20.000. Gebau Show Anda dikenal menepati janji. The film was Anda tidak akan menarik kembali janji translated Anda, and bukan? narrated Aku. by M Media. Baiklah. 20.000 ya? Adik. Kamu benar-benar membuatku rugi besar. Anda benar-benar mendapatkan barang murah yang besar. Dalam beberapa tahun barang ini, nilainya akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Dalam kehidupan saya sebelumnya barang ini, saya dengar seseorang menghabiskan 150.000 untuk membelinya dari Wulo Air. Menjualnya 10 tahun lebih awal. 20.000 bukanlah jumlah yang kecil. Bermain trik sepanjang hari. Aku tidak pernah menyangka bahwa, pada akhirnya, aku yang akan tertipu. Adik, caramu brilian. Aku menyerah. Seseorang. Bawakan 20.000 tunai. Adik, hitunglah. Ini semua milik kita. Tentu saja. Itu semua milikmu. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Bangun waktunya mengambil uang. Ini dianggap sedikit.
Ke depan, saya akan membantu Anda menghasilkan lebih banyak. Adik. Jika kamu punya barang bagus lainnya di masa depan, jangan ragu untuk membawanya ke sini. Harganya bisa dinegosiasikan. Tentu saja. Saya permisi dulu. Leitua. Bantu aku memilih barang yang bagus. Orang ini adalah orang penting. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Nama Anda Li Changsam. Tuan Li. Kamu. Tuan Li, saya sangat menyesal. Anak muda di sini tidak tahu apa-apa. Dia langsung menyebut nama lengkap Anda. Anak muda, cepat, minta maaf kepada Tuan Li. Anak muda. Kamu mengenalku. Bagaimana kamu tahu namaku? Kehidupan lampau. Di surat kabar dan TV, ada liputan luas. Mengemudi mobil dan membiarkan sekretaris wanita Anda makan es krim. Akibatnya Anda tidak fokus mengemudi. Kerabat meneteskan 2 aliran air mata. Anda tidak memperhatikan tanah longsor di depan. Bukan hanya 2 nyawa melayang, reputasi seumur hidup Anda juga hancur dalam sekejap. Anak muda. Anak muda. Es krim. Tidak. Saya belum pernah bertemu Tuan Li. Kamu tahu siapa aku? Saya mengerti sedikit tentang Kian Kun Bagua. Perhitungan ilahi, kehidupan kematian, dan nasib orang ini. Saya bisa menentukannya hanya dengan sekali pandang. Bagaimana? Kamu tahu masalahku. Anda. Itu semakin besar. Aura di antara alis Anda memadat. Dan juga membawa jejak bunga persik merah muda. Ini menunjukkan bencana besar sudah dekat. Terlebih lagi Anda akan mati di tangan seorang wanita. Jaga bicaramu. Anak muda itu omong kosong belaka. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Cepat pergi. Cepatlah dan pergi. Mengerti. Besok, saat Anda pulang ke kampung halaman untuk berbakti, bersikaplah bersih dan pantas. Sama sekali jangan berpikir untuk membawa sekretaris wanita manapun atau makan es krim di dalam mobil. Dan jangan lakukan beberapa hal yang Anda suka lakukan. Berhati-hatilah agar surga tidak mengabaikannya. Surga. Rumah saya tepat di Xiaoyisuan. Jika Anda ketakutan, datang dan temui saya. Leitua. Apa latar belakang anak muda ini? Hanya anak muda yang ceroboh. Berbicara omong kosong. Tuan Li Anda adalah orang yang sangat toleran. Jangan repot-repot berdebat dengannya. Mari silakan duduk. Silakan duduk. Baiklah. Saya akan menuangkan teh untuk Anda. Minumlah teh. Ini adalah ulang tahun ke-80 tuan besar keluargaku. Anda harus menyiapkan barang bagus untukku. Karena itu saya bilang Anda memang sangat beruntung. Anda pasti sudah menghitung dengan akurat. Kami telah mendapatkan benda yang bagus. Lihatlah. Tungku Kekaisaran Dinasti Ming. Kondisinya sempurna. Selesai. Sebutkan hargamu. Anda membuatku dalam posisi sulit. Status macam apa yang dimiliki tuan besar itu? Dia adalah pilar provinsi kita. Bahwa dia bisa menerima barang saya, itu adalah kehormatan bagi saya. Leluhur saya di atas, pasti memancarkan asap hijau. Anda. Baik. Biar saya katakan sesuatu pada Anda. Pabrik makanan kita hampir bangkrut. Berbicara secara pribadi, saya tidak mengatakan apa-apa. Anda hanya membayangkan semua itu. Baiklah. Prinsip di sini. Saya mengerti. Mohon yakinlah. Pemimpin, The film was translated pemimpin, and apakah narrated kita by akan makan es krim M-Media. hari ini? Sambil membawa sedikit bunga persik merah muda. Penjelasan. Bencana besar sudah dekat. Dan dia akan mati di tangan seorang wanita. Bersikap jujur saat menangani urusan serius. Kal, siapa orang di dalam ruangan itu barusan? Bos Lei sangat takut padanya.
Orang itu jelas tidak sederhana. Satu tendangan ini, seluruh kota kecil setara dengan 3 provinsi. Meskipun dia seorang pengusaha, tetapi ayahnya adalah seseorang dari atas. Orang penting. Di atas. Lalu mengapa kau memaki dia barusan? Itu bukan kutukan. Saya sedang menyelamatkan hidupnya. Tunggu saja. Paling lambat besok malam. Dia akan datang untuk menemui saya sendiri. Naiklah. Ayo pergi. Nanti bawa istrimu. Datanglah ke rumahku untuk membagi uang. Datanglah diam-diam. Kiuyo. Kiuyo. Chu Fan, bagaimana? Sudah selesai. Sudah selesai? Sepertinya kita datang di waktu yang salah. Tidak. Anda datang tepat pada waktu yang tepat. Cepat turunkan aku, agar mereka bisa mengejakku. Tutup pintu utama. Lalu masuklah ke dalam rumah. Bagus. Apakah Anda siap? Momen yang mendebarkan telah tiba. Waktunya membagi uang. The film was translated and Mengapa Anda narrated by menatap kosong? M-Media. Satu piring saja bisa dijual dengan harga uang sebanyak itu. Berapa banyak uang ini? Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tepat 20.000. Istri saya di sini untuk membagi uang. Anda tidak keberatan kan? Anda akan mengurus rumah tangga kita mulai sekarang. Terpang. Kami membaginya sama rata sebagai saudara. Kita langsung menjadi rumah tangga 10.000 yuan. Tidak mungkin aku tidak bisa mengambil sebanyak ini. Apa kau bodoh? Aku tidak bodoh. Kak Fan membeli piring ini. Kak Fan menemukan pembelinya. Kak Fan menawar harga. Kenapa aku harus mengambil setengahnya? Terpang. Kamu meminjamkan uang penyelamat hidup kepadaku. Kamu juga membayar biayanya. Sedangkan untuk nyawa ipar dan keponakanmu, kamu menyelamatkan mereka semua. Kalau kamu tidak mengambilnya, siapa lagi? Kak Fan, mari kita tambahkan saja. Mari kita ikuti rencana awal. 10 kali lipat. Mengambil 300 sudah cukup bagiku. Jika aku tidak makan atau minum selama setahun, aku mungkin bahkan tidak akan menghasilkan uang sebanyak ini. Terpang. Kalau kamu menganggapku kakakmu, maka kamu harus. Chu Fan, kembalikan uangnya. Bayar-bayar. Para kreditor sudah di sini. Chu Fan, bayar. Chu Fan, bayar. 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 Chu Fan, batas waktunya sudah habis. Mana uangnya? Kamu boleh mengambil uangnya. Bawa surat utangnya. Apakah kamu melihat catatannya? Tertulis jelas hitam di atas putih. Chu Fan, meminjam 57 yuan 5 jiao dari Xiao Sanshui. Untuk jangka waktu 1 bulan. Jatuh tempo pembayaran kembali 263 yuan. Dan cap tanganmu masih ada di sana. Bayar kembali uangnya. Xiao Sanshui, kau bocah, apa kau ingin mati? Kau sudah gila menginginkan uang. Meminjam lebih dari 50, lebih dari 200. Kau lebih kejam daripada rentenir itu sendiri.
Bagaimana saya harus mengatakannya? Ini adalah Chu Fan yang meminjam uang penyelamat hidup dari saya. Xiao Yu melawan Huang Gai. Yang satu rela memukul, yang lain rela dipukul. Itu tertulis hitam di atas putih. Saya juga tidak memohon padanya untuk meminjamnya. Aku akan menggigitmu. Kakak. Ini tidak sepadan. Qiuyu berikan uang itu padanya. Surat itu. Keluargamu benar-benar menjadi kaya raya. Dari mana kamu mendapatkan kekayaan? Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Silakan pergi. Baiklah. Ayo pergi. Cari tahu dengan jelas dari mana uangnya berasal. Jika terpaksa, kita akan memukul Yao demi bayaran. Bersulang. Kak Fan, mulai sekarang aku akan mendengarkanmu. Apapun yang kau katakan itu yang berlaku. Aku akan memukul kemanapun kau tunjuk. Di kehidupan sebelumnya, hanya kamu satu-satunya, kakak yang menarikku bangkit. Aku tidak akan mengecewakanmu di kehidupan ini. Ambil 2000 ini. Kak Fan, aku tidak. Kalau kamu tidak mengambilnya, maka aku tidak menganggapmu sebagai saudara. Sedangkan untuk sisa uangnya, aku akan menganggapnya sebagai investasimu. Di masa depan, kami akan menghasilkan lebih banyak uang untukmu. Kak Fan, kau punya ide lagi. Kalau begitu kali ini, apakah kita masih berurusan dengan barang antik? Benar sekali. Dengan cara ini uang datang dengan cepat. Sedangkan untukku, aku perlu mengumpulkan modal, berjuang untuk mengakuisisi pabrik makanan. Itu adalah pabrik makanan, tempat aku bekerja. Tapi profitabilitasnya tidak terlalu bagus. Diserahkan kepada mereka, hasilnya pasti gagal. Kalau jatuh ke tangan kita, itu akan menjadi angsa yang bertelur emas. Mulai sekarang Erpang kamu akan menjadi manajer. Qiuyu, kamu akan menjadi ketua. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu bisa. Kalau aku bilang kamu bisa, kamu bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Kakak ipar, kamu akan menjadi kepala pengawasan produk. Kak Fan, jika kau ingin mengakuisisi pabrik makanan kita di sini, tanpa lebih dari 1 juta, kita tidak akan bisa mendapatkannya, Kang. Jadi kita harus terus bekerja keras. Menjadikannya besar dan kuat, dan mencapai kejayaan baru. Ayo. Buatlah besar dan kuat, dan raih kejayaan baru. Istri aku ingin menyanyikan lagu untukmu. Apa yang kamu nyanyikan? Kamu sudah minum terlalu banyak, cepat turun. Tidak, ini utangku padamu dari kehidupan sebelumnya. Aku harus bernyanyi. Baiklah, kalau begitu bernyanyilah. Hati yang fana sudah. Sekali saja aku akan membawamu melihat keabadian. Tertawa lepas di hari-hari saat matahari bersinar cemerlang. Bertengkar mesra di udara yang bebas dan tak terkekang. Tahukah kamu satu-satunya keinginanku? Melintasi selat dunia, aku akan menemanimu sampai ke ujung bumi. Berhenti mencari di sudut yang bebas dari kekhawatiran. Perlahan menua di masa-masa tanpa beban. Tahukah kamu aku?
Semua detak jantungmu mendesak detak jantungku untuk berdetak. Aku takut bahwa ini hanyalah mimpi. Dan setelah bangun tidak ada yang tersisa. Bodoh. Tentu saja ini bukan mimpi. Jika ini mimpi, itu pasti aku juga yang bermimpi. Aku pernah bermimpi. Aku bermimpi bahwa aku selalu menjadi bagian dalam mimpi itu. Waktunya telah tiba. Pemimpin, di mana kau? Pemimpin. Pemimpin ada apa? Lihat ke depan. Tanah longsor. Ketika kamu pulang besok untuk menunjukkan bakti, bersikap bersih dan pantas. Jangan membawa surat sekretaris wanita manapun. Makan es krim di atas sana. Melakukan hal-hal yang kamu sukai. Hati-hati, surga mengawasi. Hukuman ilahi. Pemimpin ini runtuh di sini. Tidak bisakah kita mengambil jalan lain saja? Kalau tidak, aku bisa membantumu sedikit bersantai. Santai apanya? Gunakan kepalamu dan berpikir. Jika kita berdua berdiri di sana dan melakukan sesuatu, tetapi malah sedikit ceroboh. Sekarang kita berdua terjebak di dalam. The film was translated Tidak akan sejauh and itu, kan? narrated Tidak by sampai M sejauh Media. itu, kan? Seseorang meramalkan ini kemarin. Siapa yang begitu hebat? Ciwufan, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu tahu bahwa jalan ini akan bermasalah? Tuan Li, kamu adalah orang penting untuk memperlakukan penyelamatmu sendiri seperti ini. Baiklah, Saudara Chu. Itu adalah kesalahan saya. Saya minta maaf padamu. Jika kelak ada permintaan, jangan ragu menyampaikannya. Di tempat seperti Jiangcheng, tidak ada yang tidak bisa saya capai. Begitu saja. Sebenarnya masalah ini tidaklah aneh. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Sebelumnya, aku membaca informasimu di surat kabar, menggabungkannya dengan masalah yang kamu tangani. Dan sebelum menangani masalah itu, beberapa hal dianalisis. Pengalaman saya sebelum pergi ke Bosley. Sebelum pergi, apakah kamu baru saja selesai aborsi? Saudara Chu, kamu benar-benar orang yang luar biasa. Di masa depan, kamu bisa datang bekerja untukku. Saya jamin 3 tahun. Saya jamin kamu akan melesat menuju kesuksesan. Aku adalah tipe orang yang terbiasa tidak terkekang. Aku tidak tahan dengan batasan dan aturan yang kaku. Jadi kamu mencari sesuatu. Kurasa aku sedang mencari kekayaan. Saya akan memberimu 1 juta. Tuan Li, aku tidak menginginkan uangmu. Seharusnya aku masih harus membayarmu. Kalau begitu anak muda, bukankah ambisimu sedikit terlalu besar? Saya khawatir kamu mungkin berlebihan. Kamu terlalu memikirkannya. Aku sungguh tidak menginginkan uangmu. Aku hanya ingin kamu membantuku mengakuisisi pabrik makanan. Pabrik makanan itu merugi setiap tahun. Mengapa kamu menginginkannya?
Orang lain tidak mengerti. Tidakkah kamu mengerti? Alasan pabrik makanan itu merugi. Bukan karena masalah produk. Ini adalah sistem manajemen dan juga masalah penjualan. Kalau berganti tangan, bukankah itu akan langsung meroket? Pabrik makanan itu masih memiliki lebih dari 1.000 pekerja. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan mempertahankan mereka semua. Tapi, aku hanya ingin personel manajemen dasar. Aku tidak mau ada pemimpin. Untuk mengakuisisi pabrik makanan, setidaknya 2 juta diperlukan. Apakah kamu punya modal? 1 bulan. Beri aku waktu 1 bulan. Aku bisa mengumpulkan 2 juta. 2 juta dalam 1 bulan. Saya bahkan tidak akan berani mengatakan itu. Kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir. Tidak takut pada harimau. Aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Baiklah. Saya akan menunggumu selama 1 bulan. Jika kamu tidak bisa melakukannya dalam 1 bulan, jangan salahkan saya, karena menyerahkan pabrik makanan itu kepada orang lain. Itu kesepakatan. Setelah masalah ini selesai, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. 20% saham pasif. Generasi muda memang tangguh. Bagus. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Bagaimana? Apakah sudah beres? Setengahnya sudah diselesaikan. Setengah? Apa maksudnya setengah? Waktu 1 bulan. Untuk The film was mengumpulkan 2 juta. translated and narrated by 2 juta? M-Media. Bahkan jika kau menjual semua yang kita miliki, kau tetap tidak akan menghasilkan sebanyak itu. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Kamu hanya akan mengerti setelah mengalaminya. Di era ini, di mana peluang ada di mana-mana, saham emas, aset digital properti, barang antik saham baru. Selama kamu memanfaatkan satu hal, kamu punya kesempatan untuk tumbuh menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Kamu menyebalkan. Pegang aku erat-erat saat kamu mengendarai ini. Lingkarkan tanganmu di pinggangku mengerti. Ayo pulang. Kak Van, ini adalah apa yang secara khusus orang kota sebut sepeda motor. Benar, ini sepeda motor. Ya Tuhan, saya dengar benda ini. Harganya 10 atau 20 ribu kan? Tidak terlalu mahal. Aku beli yang ini bekas. Harganya hanya 5.000. 5.000. Ciuyu. Suamumu benar-benar cakap. Mulai sekarang, kau akan menjalani kehidupan mewah. Tentu saja. Dia adalah istriku. Jika aku tidak menghargainya, siapa lagi? Baiklah, semuanya bubar. Bubar. Nanti, aku juga akan membiarkan semua orang mencobanya. Sepertinya Chuven ini benar-benar kacau. Terpang, ikut aku pulang. Kita akan memulai sesuatu yang besar. Kak Van, mengapa kau mendapatkan benda sebesar ini? Bukan hanya aku yang punya benda ini. Sebaliknya, kamu juga harus memilikinya. Tapi aku bahkan tidak bisa mengendarai sepeda. Bagaimana aku bisa mempelajari ini? Jika kamu tidak bisa, pergilah belajar. Kamu tidak hanya harus tahu caranya. Kyoyo dan ipar perempuan juga harus belajar. Kita harus belajar meskipun kita harus merangkak. Selanjutnya kita akan menghadapi tugas-tugas besar. Seberapa jauh kita bisa berlari hanya mengandalkan 2 kaki. Baiklah. Mulai sekarang kita semua akan mendengarkan Kak Van. Selanjutnya kita hanya akan fokus pada satu hal. Suan-Suan sudah dikirim kembali ke rumah nenek. Kyoyo, kamu bekerja sama dengan ipar perempuan. Pergi ke desa-desa terdekat. Tanyakan tentang silsilah wanita yang lebih tua. Siapa yang dulunya putri dari keluarga terkemuka, dan sebagainya. Kak Wen mengapa menanyakan hal ini? Apakah kamu pikir barang antik semacam ini jatuh begitu saja dari langit? Semua ini diwariskan dari leluhur. Mereka tidak mengenali nilai barang-barang itu. Begitulah cara kita menemukan barang murah. Kak Van, bagaimana denganku? Kamu pergi tanyakan tentang kakek Su dari keluarga Hui, yang leluhurnya pernah menjadi pejabat atau saudagar kaya, atau bahkan tuan tanah.
Sedangkan aku akan menunggu di sini untuk kabar darimu. Segera temui aku setelah kamu mendapat kabar. Aku akan menangani semuanya dengan cepat dan tegas. Bersatu kita kuat bahkan mampu memotong logam. Aku akan mengganti anggur dengan teh. Semoga semua orang sukses. Kesuksesan instan. Semuanya persiapkan diri. Kita berangkat tepat besok pagi. Baiklah, kita akan kembali dan berkemas sekarang. Kenapa kamu menatapku? Apakah ada bunga di wajahku? Aku hanya merasa kamu telah berubah dari dirimu yang dulu. Aku masih aku. Apa bedanya aku? Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi kamu memang berbeda. Dulu aku selalu merasa kamu dikirim oleh The film surga was untuk menghukumku. translated and narrated Tapi sekarang, by M. kamu Media. sepertinya ada di sini untuk menyelamatkanku. Anggap saja aku terlalu banyak berutang padamu sebelumnya. Dan sekarang aku di sini untuk melunasi utang itu. Aku pikir kamu sekarang seperti awan di langit. Tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Kalau begitu, kamu harus mengenalku dengan benar. Cepat turunkan aku. Aku tidak akan meremehkanmu. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa artinya bahwa dunia ini luas, tetapi suami adalah yang terhebat. Kak Van. Bagaimana? Apakah kita punya petunjuk? Ya. 15 li ke barat. Desa Xiaomi. Ada sebuah keluarga bernama Xiang Erniu. Konon leluhurnya pernah menjabat sebagai pejabat tinggi. Dan meninggalkan cukup banyak barang bagus. Baiklah. Tunggu aku. Kak, mengapa kau berpakaian seperti ini? Omong kosong. Seorang pemulung. Bukankah itu membutuhkan pakaian seperti ini? Mengumpulkan barang rongsokan. Bukankah kita akan membeli barang antik? Apakah kamu bodoh atau bagaimana? Jika kamu langsung mendatangi rumah mereka dan berkata, barang antik, bukankah kita hanya akan menunggu untuk ditipu? Kami menyebut ini pendekatan sederhana. Aku mengerti. Ini disebut mencari kekayaan secara diam-diam. Ayo pergi. Kenapa kamu mengikutiku? Tunggu di rumah. Tidak. Bukankah kali ini aku ikut denganmu? Kakak. Kapan kamu pernah melihatnya sebelumnya? Kita memulung bersama. Ayo pergi. Memulung. Memulung. Tembaga bekas dan besi busuk. Uang lama barang lama. Memulung. Besi busuk bekas. Barang rusak uang lama. Memulung. Nak, mau permen? Anda punya permen. Tunggul yang ada di tanganmu itu. Biar paman lihat. Paman akan memberimu lebih banyak permen setelahnya. Anda bisa lihat. Di mana permennya? Anak yang terus terang. Tidak bertele-tele. Silakan dimakan. Mulut lebar, bibir pendek, dan badan rendah. Perut gandang yang rata. 3 kaki padat berbentuk kerucut. Pegangan berbentuk jembatan diletakkan di tepi. Prasasti di dasar luar. Benda ini terlihat sedikit seperti tungku Suande.
Nat, apakah orang tuamu ada di rumah? Pergi. Panggil orang tuamu ke sini. Katakan saja paman ingin membeli tungku ini. Diam di tempat. Apakah kamu mencoba menipu anak saya di sini? Kakak salah paham. Aku ingin membeli. Beli, saya pikir kamu hanya akan mengambil 2 mau. Dan menukarnya dengan tungku kami. Ini hanya tungku besi. Aku tidak akan sejauh itu. Hanya saja istriku di rumah. Biasanya membakar dupa saat dia tidak ada kerjaan. Aku kebetulan menemukan barang ini. Kebetulan aku sedang mengumpulkan rongsokan. Bukankah ini kesempatan yang tepat? Kamu menginginkannya. Itu tidak bisa. Tungku ini ayah saya bilang. Diwariskan dari generasi kakak saya. Meskipun terbuat dari besi. Ini jelas satu-satunya kenang-kenangan yang ayah tinggalkan untukku. Kakak. Ini tidak terbuat dari emas. Ini hanya sepotong rongsokan. Untuk sentimentalitas membeli yang baru, bahkan tidak bernilai 2 yuan. Aku akan memberimu 1 yuan 2 jiao. Setuju? 1 yuan 2 jiao. Tidak. Barang ini. Ini jelas satu-satunya barang yang ayah tinggalkan untukku. Kamu harus menambah uang. 1 yuan 2 jiao bukanlah jumlah yang kecil. Jika kamu membeli yang baru di luar, harganya hanya sekitar 1 yuan 7 jiao atau 8 jiao. Tidak. Kalau kamu benar-benar menginginkannya, kamu harus memberiku setidaknya 1 yuan dan 5 jiao. Kalau begitu aku sebaiknya membeli yang baru. Beli baru berarti keluar 3 jiao lebih banyak. Baiklah, setuju. 5 kalau begitu 1 yuan 5 jiao. Berikan. Begitu keberuntungan seseorang datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. The film was translated and narrated by M Media. Mengumpulkan barang rongsokan. 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 Pengumpul barang rongsokan. Apa kamu pikir rumah kami tempat sampah? Keluar dari sini. Aku membeli dengan harga tinggi. Segel 5 yuan. Vas 3 yuan. Piring 1 yuan. Koin tembaga 5 mau. Apa piring 1 yuan? Tunggu saja aku. Kolektor barang rongsokan itu. Kamu baru saja bilang 1 yuan untuk piring itu. Vas 3 yuan. Kamu tidak membohongiku kan? Aku akan membayarmu dengan adil. Emas dan perak yang asli semuanya ada di sini. Namun, aku tidak butuh banyak. Aku hanya ingin 2 vas. Segar dan koin tembaga. Bawa sebanyak yang kamu punya. Baiklah, kamu tunggu. Jangan pergi, aku akan mengambilkannya untukmu. Tunggu, jangan pergi. Uang yang didapat benar-benar kurang tantangan. Benar-benar kesepian seperti salju. Coba lihat. Tidak. Tidak.
Tidak. Mengapa tidak ada satupun yang benar? Mungkinkah aku salah? Jangan pergi, ada lebih banyak di rumah untuk kamu pilih. Jangan pergi, tunggu. Ada lagi, tunggu. Barang Jun. Masih sepasang. Aku benar-benar tidak bermimpi. Mulai lagi. Apa yang aku punya di rumah, sudah aku taruh semuanya di sini. Sisanya entah retak atau gompal. Aku tidak akan menipumu. Bau apa ini? Ini bukan masalah besar. Aku biasanya hanya menggunakannya sebagai pispot. Cepat bawa dan cuci. Kalau tidak, aku tidak akan mengambilnya. Baiklah, kamu tunggu. Aku akan mencucinya, tunggu. Sousan. Tian Huang. Aku kaya. Kali ini, aku benar-benar akan menjadi kaya raya. 4 segel. Aku ingin semuanya. 20 yuan. 3 vas. 9 yuan. Mengenai piring ini. Bagaimana kalau begini? Kamu simpan saja dulu. Aku akan kembali lain kali untuk mengambilnya. Itu tidak bisa. Kalau kamu pergi kepada siapa aku harus menjualnya? Kamu tinggal di mana? Bagaimana kalau aku mengantarkannya kepadamu? Baiklah, itu. Lalu kirimkan ke Xiao Yishuang. Di titik pengiriman di pintu masuk desa, ditambah 21 piring ini. 60 yuan 3 jiao. Totalnya adalah 35 yuan 3 jiao. Ya. Aku akan memberimu 40. Itu. Kamu ambil selimut lamamu. Ambil 1. Untuk apa kamu menginginkan barang-barang itu? Aku membeli semua barang rongsokan ini. Jika mereka pecah lagi, aku akan patah hati. Baiklah, aku akan pergi mengambilkannya untukmu. Dasar anak durhaka. Apa kamu tidak tahu barang rongsokan yang kamu beli? Kepalamu pasti ditendang keledai. Gelombang generasi The 2 film bergulir was maju. translated and narrated Kembali by sekali lagi. Media. Aku juga telah menjadi babi yang berdiri di ventilasi angin. 1990. Mari terbang. Semua orang angkat bicara. Hari ini, apa yang kamu dapatkan? Berlari melalui 5 desa. Semuanya adalah orang-orang yang menggarap tanah. Bagaimana denganmu? Bawa hasil tangkapan itu. Tiga, 2, 1. Banyak sekali. Kak Van, semua botol dan toples ini. Bagaimana kamu tahu mana yang barang antik, mana yang bernilai uang? Semua ini perlu dihargai. Guruku yang menyelamatkanku terakhir kali. Aku tidak tahu apakah di kehidupan ini aku bisa bertemu dengannya lagi. Kak Van. Kak Van. Jika kamu ingin mengenali barang antik, baca saja lebih banyak buku. Semuanya ada di sana. Jangan lihat aku yang biasanya ceroboh. Tapi diam-diam. Aku selalu bekerja keras secara diam-diam. Mengapa aku belum melihat? Kamu belajar secara diam-diam. Itulah mengapa disebut bekerja keras secara diam-diam. Barang-barang ini, menurutmu berapa harganya? Terakhir kali. Bahkan satu kuantum terjual seharga 20.000. Kali ini dengan begitu banyak barang.
Bukankah seharusnya terjual setidaknya 100.000 yuan? Terpang. Cakupanmu terlalu kecil. Qiuyu, bagaimana menurutmu? Aku rasa vas ini jauh lebih mahal daripada tutup itu. Semua vas ini masing-masing bernilai setidaknya 50.000. Begitu banyak barang, mulai dari setidaknya 200.000. Penilaianmu bagus. Aku harus bilang itu istriku. Analisisnya masuk akal dan logis. Namun, kalian semua meremehkannya. Barang-barang ini 200.000 pasti bernilai setidaknya 10 kali lipat dari itu. 10 kali lipat. Bukankah itu hanya beberapa vas? Bagaimana mereka bisa bernilai uang sebanyak itu? Jika ini adalah Junwar biasa periode Mingking, harganya hanya akan puluhan ribu. Tapi vas-vas ini adalah Junwar. Seperti kata pepatah, lebih baik menyerahkan 10.000 kekayaan daripada sepotong kecil porselen Jun. Barang-barang ini adalah harta langka. Jika ini ditempatkan di hati, itu juga merupakan harta karun setingkat museum. Kak Fan, lalu bagaimana dengan gumpalan besi ini? Apa sebongkah besi? Ini disebut pedupaan Zuange, artefak dinasti Ming. Bos, aku sudah mengawasi selama 2 hari. Aku menemukan bahwa anak ini ternyata mengumpulkan beberapa vas dan guci pecah. Aku tidak tahu apa yang dia mainkan. Terus awasi dia dengan ketat. Anak ini pasti punya cara cepat untuk menghasilkan uang. Kebetulan kami para saudara sedang sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Dia harus membayar upeti kepada kami. 2 juta. Kak Fan, biarkan aku memegang benda ini dan tidur dengannya selama 1 malam. Miliki ambisi. Di masa depan, kamu akan mengikutiku untuk menghasilkan uang besar. Paling tidak, kamu harus meraup ratusan miliar kan? Ratusan miliar? Kak Fan, kalau begitu haruskah kita menjual barang ini kepada Bos Lee itu? Barang-barang ini, aku khawatir dia tidak bisa menanganinya. Paling banyak. Besok selain vas ini, kita akan menjual barang-barang lainnya secara terpisah. Dan kemudian berikan bos itu sebuah catatan yang mengatakan bahwa dalam setengah bulan datang ke sini untuk harta ini. Kak Fan, mengapa kita harus menunggu buat acara lihat harta karun setengah bulan lagi? Ini disebut membangkitkan selera mereka. Barang-barang kita ini, semuanya adalah barang bagus. Untuk melihat harta karun 2 minggu lagi, dia pasti akan datang. Aku mengerti. Kamu ingin mengumpulkannya di sini. Lalu memanfaatkan kesempatan untuk menjual tumpukan vas ini. Tepat sekali. Ini disebut lelang. Penawar tertinggi menang. Kak Fan yang luar biasa. Langkahmu ini benar-benar jahat. Apakah kedua anak itu sudah keluar? Saudara Sui mereka sudah keluar. Cepatlah. Ikuti dan kejar. Apa yang kalian lakukan? Saudara Sui, ayo kita lancarkan aksi pada mereka. Kamu melihat semuanya hari ini. Kedua anak itu mendapatkan barang-barang itu dan menjualnya seharga ratusan ribu. Ya, setelah kita selesai kita akan melarikan diri dengan bersih. Uang sebanyak ini cukup untuk hidup mewah sementara waktu. Bodoh, apakah anak itu sasaran yang mudah? Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita semua akan tamat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya berdiri dan melihat bibit yang sudah matang terbang menjauh. Saudara Sui, aku akan membuat anak itu dengan patuh mengantarkan uang itu langsung kepadaku. Saatnya membagi uang. Semua orang berkontribusi kali ini. Bagian untuk semua orang. Erpang bagianmu. Kakak ipar, bagianmu. Aku juga dapat bagian. Semua orang mendapat bagian. Ini milik kita. Hari ini mari kita rayakan dengan layak. Tidak ada anggur di rumah. Aku akan pergi membelinya. Kalian tunggu sebentar.
Maaf. Xiao Sanshui, Jangan bersuara. Kamu harus ikut kami sebentar. kamu... Kyuyo. Mengapa dia sudah keluar begitu lama? Kak Van kurasa. Itu karena ipar perempuan peduli padamu. Ingin memberimu beberapa hidangan lagi untuk menemani The anggur. film was Aku merasa sedikit translated gelisah. and narrated by M Tidak, aku Media. harus pergi memeriksa. Kak Van, apa yang tertulis di sana? Jika kamu ingin menyelamatkan istrimu, besok pagi jam 6 tepat, siapkan 200.000 yuan. Pergi sendiri kali Silibau. Sialan. Kyuyo telah ditangkap. Aku akan pergi memanggil polisi. Kita tidak bisa melaporkannya, karena mereka menginginkan uang sebanyak itu. Itu berarti mereka sudah lama mengawasi kita. Di pintu masuk Biro Keamanan Publik, mereka pasti punya orang di sana juga. Begitu kita pergi ke sana, mereka akan mengambil tindakan nekat dan melukai Kyuyo. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dari saat Kyuyo keluar sampai sekarang, hanya setengah jam yang berlalu. Jika mereka ingin menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, mereka pasti tidak akan berada di pintu masuk. Mereka seharusnya berada di area ini. Untuk sampai di sini, hanya butuh 5 menit. Setelah menangkap Kyuyo, mereka ingin pergi ke Silibau, dan mereka tidak punya transportasi. Tidak mungkin bagi mereka untuk berjalan terang-terangan di jalan utama. Sebaliknya mereka harus mengambil jalan kecil, jarak belasan li. Mereka tentu tidak bisa berjalan cepat. Setidaknya akan memakan waktu 45 menit. Kak Van, cepatlah dan pikirkan solusi. Apa gunanya menghitung semua ini sekarang? Dikurangi 5 menit, baru 25 menit berlalu. Mereka punya setidaknya 20 menit sebelum mereka bisa mencapai Silibau. Kakak ipar, kamu tetap di sini dan jaga rumah. Besok pagi tepat pukul 6, pergi panggil polisi. Terpang. Bawa alat-alat dan uangnya. Ikutlah denganku. Kak, apakah kita benar-benar akan mengantarkan uang itu kepada mereka? Serahkan uangnya, aku harus mengendarai sepeda motor untuk mencapai Silibau sebelum mereka. Untuk menyerang secara diam-diam, aku akan secara pribadi menangani mereka semua. Ayo pergi. Kak Van, dia tidak datang kan? Jangan khawatir, kita akan bertindak sesuai situasi nanti. Jangan berteriak. Aku akan melepaskan kain ini darimu. Kalau tidak, Mereka bertiga. Kita harus menaklukkan mereka dalam satu gerakan. Kalau tidak, akan ada bahaya. Xiao Sanshui, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? jangan takut. Kami para saudara di sini sedang sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Aku dengar Chu Fan baru-baru ini mendapat rezeki namplok. Kami para saudara ingin meminjam sejumlah uang darinya. Lepaskan aku. Meminjam uang bukanlah masalah. Saudara, jumlah yang perlu aku pinjam agak banyak. Aku takut melepaskan wanita secantik dirimu. Chu Fan tidak akan berani meminjamkannya kepadaku. Berapa banyak yang perlu kamu pinjam? Bahkan jika kamu perlu meminjam 2.000, aku bisa menyetujuinya. 200.000. Bisakah kamu membuat keputusan itu? 200.000. Mustahil. Jangankan kita tidak memilikinya sekarang. Bahkan jika kita memilikinya. Apakah kamu pikir Chu Fan akan mengeluarkan 200.000 untukku? Saudara, jika kita tidak bisa mendapatkan uangnya, wanita secantik ini, bagi kami para saudara, memuaskan hasrat kami juga tidak masalah. Bos, aku belum pernah melihat gadis secantik ini sebelumnya. Jika kamu berani menyentuhku sekali saja, aku akan segera menggigit lidahku dan mati di sini. Bos,
Kami di sini untuk uang. Jika kita menyebabkan kematian, tidak ada yang akan lolos. Ya, bos. Pergi cari sesuatu untuk diduduki. Ya. Duduklah istirahat yang baik. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kami bertiga. 1 menjaga pintu utama. 1 mengawasi wanita ini. 1 tidur. Kami berganti giliran setiap 2 jam. Baiklah, aku akan pergi menjaga pintu utama. Kakak Sui, kau tidurlah sebentar. Aku akan mengawasinya. Awasi dia dengan hati-hati ya. Oke, kakak. Silakan. Cu, Kak Van, dia belum mati kan? Tidak apa-apa. Dia tidak akan mati. Jangan takut. Tunggu sampai aku bereskan yang di luar juga. Waktunya ganti giliran. Mereka belum semua tertidur The film kan? was translated and narrated by M Media. Kak Van, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ikat mereka seperti sak. Gantung mereka? Gantung mereka seperti sate? Gunakan tali itu. Ikat tangan orang pertama. Dan kemudian 1 kaki. Kemudian, ke orang kedua. Ikat simpul lagi. Ikat tangan dan kakinya juga. Selanjutnya, ikat tangan orang ketiga. Dan kemudian 1 kaki. Dengan cara ini, selama salah satu dari ketiganya mencoba lari, mereka bisa mengirim orang yang di tengah, langsung menuju kematian mereka. Kak Van, itu terlalu jahat. Tapi aku menyukainya. Baiklah, kalau begitu. Ayo pergi, ayo pergi. Kakak Chu Van, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi ke depannya. Tolong ampuni saudaramu kali ini saja ya. Siapa yang kau panggil kakak? Kakak Chu, leluhur Chu. Aku benar-benar sesaat disesatkan oleh khayalan. Aku tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Baru sekarang kau bertingkah seperti cucu? Kau tidak ingin nenek Chu menyerang? Aku bahkan belum setuju. Jika kamu setuju, saat ini juga, kamu pasti sudah lama dilempar ke sungai untuk memberi makan ikan. Kakak Chu, aku benar-benar tidak akan berani melakukannya lagi. Beri aku 1 kesempatan saja ya. Baiklah, Kak Van, hati-hati, mereka tidak akan berubah. aku akan memberimu dan polisi dan hakim sebuah kesempatan. Ayo pergi. Kamu tunggu polisi di sini. Saya umumkan, konvensi penilaian harta karun resmi dimulai. Kakak Chu ini benar-benar membuat kita penasaran. Hari ini aku harus melihat dengan saksama harta apa yang dia bawa sebenarnya. Semuanya, jangan berkedip, lihat baik-baik. Ini adalah barang Jun. Ini adalah barang Jun. Wawasan. Wawasan. Aku hanya pernah mendengarnya. Aku belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Dan ini sepasang. Kakak Chu, apakah kau bersedia melepaskannya? 2 harta ini. Aku akan memilikinya. Semua orang datang untuk ini juga.
Mengapa harus kau yang The memilikinya? film was Tepat sekali translated kakak Chu. and Hari ini narrated aku akan by habis-habisan. M-Media. Selama kau bersedia menjualnya, berapapun harga yang mereka tawarkan, aku akan menyamainya. Karena benda ini telah dikeluarkan, itu dimaksudkan untuk dijual. Namun aku sedang sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Aku butuh 2 juta. 2 juta? Kau tidak menjual ini dengan murah. Kakak Chu, izinkan aku mengatakan sesuatu dengan jujur. Mengingat kekayaan kami para saudara. Jika kami semua masih merasa harga ini tinggi, bahkan jika kau menawarkannya secara nasional, itu tidak akan berharga. Kakak Chu, karena kau hanya mempermainkan kami, maka aku akan pamit. Tunggu. Jangan terburu-buru semuanya. Dikatakan, lebih baik menyerahkan kekayaan keluarga yang besar, tanpa meninggalkan satupun barang Junwar. Benda ini, jika ditempatkan di aula koleksi, berada pada tingkat harta karun terbesar sebuah museum. 2 juta, tidak mahal. Kakak Chu, kau salah paham. Harta museum ini, pada dasarnya, adalah benda unik yang asal-usulnya dapat dilacak. Benda. Biar aku katakan begini, benda ini, jika hanya tersisa satu benda, aku tidak akan ragu. Meskipun aku harus menjual semua yang kumiliki, dan kehilangan kekayaanku, aku akan segera mengambilnya. Baiklah, aku mengerti sekarang. Selama itu adalah benda yang unik dan tak tertandingi, itu bisa disebut harta yang tak ternilai harganya. Itu benar. Oleh karena itu 2 vas ini, aku bersedia menawarkan 1 juta. Semuanya tunggu sebentar. Aku tidak bisa menahannya. Sekarang aku benar-benar tidak punya pilihan. Kak, ada apa? Sungguh pemborosan sumber daya surgawi. Sungguh pemborosan sumber daya surgawi. Kakak Chu, mengapa kau begitu gegabah? Benda yang begitu bagus. Mengapa kau baru saja menghancurkannya? Kau. Di dunia ini sekarang, hanya benda unik ini yang tersisa. Ini adalah mahakarya. 1.300.000 yuan. Aku ingin benda ini. 1.350.000 yuan. 1.380.000 yuan. 1.400.000 yuan. Tuan-tuan, semuanya berebut harga seperti ini. Mudah, unggul, dan mudah melukai perasaan. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Kiuyo, pergi ambil 4 meter kertas dan 4 pulpen. Kakak, apa maksudmu dengan ini? Bukankah ini karena aku takut kalian semua bos akan melukai niat baik kalian? Seperti ini, setiap orang mengambil selembar kertas, tuliskan harga yang ingin kalian tawarkan di atas kertas. Namun, setiap orang hanya mendapat satu kesempatan. Penawar tertinggi menang. Anak muda, kami benar-benar meremehkanmu. Langkah ini terlalu licik. Ini terlalu kejam. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Baiklah. Semua orang sekarang bisa mengungkapkan batin mereka. Harga tertinggi. 1.800.000 yuan. 2 juta yuan. Tuan-tuan, jika harganya tidak bisa melebihi ini, aku akan membawa harta ini pergi. Tunggu. Bos Lei, 2 juta tidak akan cukup untuk mengambil benda ini. Aku menawarkan 2.200.000. 2.200.000. Kau juga tidak akan bisa mengambilnya. Yang kutawarkan adalah 2.600.000. 2.600.000. Liu Tua, harga Anda sangat tinggi. Jika Anda ingin menjualnya di kemudian hari, sulit. Saya sungguh menyukai barang ini. Saya tidak akan menjualnya. Saya akan menyembunyikannya. Mulai sekarang,
The Ini film jadi was harta termahal di translated toko saya. and Bos Liu, narrated by Anda M sama sekali Media. tidak akan menyesali keputusan yang telah Anda buat ini. Jika Anda bersedia, saya bersedia menandatangani kontrak dengan Anda. 3 tahun dari sekarang, saya bersedia menawarkan 5 juta untuk membeli barang ini. Barang ini, begitu jatuh ke tangan saya, tidak akan pernah lepas dari kepemilikan saya. Ini adalah cek kasir Bank Negara Naga. 2.600.000. Mohon diterima. Barang ini dalam 20 tahun lagi akan bernilai setidaknya 30 hingga 50 juta. Ya benar sekali. Itu tidak terduga. Tuan-tuan, saya mengambil barang ini sekarang. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saudara Chu, saya pamit. Ketika Anda memasuki kota, Anda harus datang menemui saya untuk minum teh. Selamat tinggal. 2.600.000. Langkah selanjutnya. Rebut pabrik makanan itu. Chufen, Kakak ipar, apakah ada masalah? ya ada sesuatu. Kau pergi duluan. Kakak ipar akan memberitahumu pelan-pelan. Oke. Kakak ipar ada apa? Chufen, kakak ipar dengar. Kau mengukur pabrik makanan di sana dan mengambil ukurannya. Apakah itu benar? Itu benar. Ya itu terjadi. Kalau begitu, kakak ipar ingin meminta bantuanmu. Kakak ipar ingin pergi, bekerja di pabrik makananmu. Mengenai masalah ini, Kakak ipar bisa melakukan pekerjaan apapun, seberapapun keras dan melelahkannya, aku tidak takut. Kau tahu, saudaramu Wang meninggal lebih awal, aku sendirian dan tidak punya pekerjaan. Sekarang anak itu sakit, aku bahkan tidak punya uang untuk pengobatan. Kakak ipar, jika Anda kekurangan uang, saya bisa meminjamkannya kepada Anda sekarang juga. Tapi jika pintu pekerjaan ini dibuka, saya khawatir semua orang di desa akan datang dan memohon kepada saya. Chufen, kakak ipar takkan membiarkanmu membantu tanpa imbalan. Tidak. Saya bukan orang seperti itu. Chufen, aku tahu niatmu baik. Tapi jangan takut. Tidak ada yang akan tahu. Kakak ipar juga tidak akan memberitahu siapapun. Tidak kakak ipar. Masalah ini, Apakah kamu meremehkan kakak ipar? Apakah kamu pikir aku jelek? tidak. Jika Anda jelek, maka semua orang di desa tidak akan memiliki wanita cantik yang tersisa. Kalau begitu kamu pasti berpikir aku terlalu sembarangan. Berpikir aku tidak tahu malu. Tidak, saya sudah menjadi pria beristri. Aku tidak peduli. Aku bersumpah. Sejak kakak Wangmu meninggal, aku tidak pernah bertindak tidak pantas sedikit pun. Saya percaya Anda. Tentu saja saya percaya Anda. The film was translated and Jangan narrated by pergi. M Media. Kakak ipar benar-benar tidak punya pilihan lain. Membesarkan anak ini. Tenang saja. Aku sama sekali tidak akan bergantung padamu. Aku juga tidak akan merusak hubunganmu dengan Chuyu. Kakak ipar, saya setuju. Uang ini, Anda simpan untuk pengobatan anak. Besok, Anda bisa pergi bekerja di pabrik makanan. Terima kasih. Itu sudah cukup. Jika tidak ada yang lain saya akan pergi sekarang. Ketika saatnya tiba kamu membutuhkan, aku akan selalu menunggumu. Ada apa Kyuyu? Kamu tahu cara kembali? Aku kira, kamu sudah melupakan rumah ini. Ini rumah kita. Bagaimana mungkin saya melupakannya? Tidak ada bau.
Ditangani cukup cepat, cukup bersih. Apa maksudmu? Mengapa saya tidak mengerti? Yang di luar anak. Chu Fan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu berani memprovokasi siapapun dan berani menyentuh mereka. Benar saja, ketika seorang pria punya uang, dia menjadi jahat. Saya menyentuh mereka. Bagaimana saya menjadi buruh? Apa yang kamu lakukan di rumah janda Wang? Saya pergi. Dia ingin pergi. Bekerja di pabrik makanan. Bukankah orang-orang akan bergosip tentang ini? Baiklah, pekerjaan sudah diatur. Lalu kapan dia akan? Posisiku? Apa? Mengapa sekarang disebut posisi Anda? Anaknya sakit. Dia tidak punya uang untuk pengobatan. Dia ingin pekerjaan. Untuk mendapatkan uang. Untuk menghidupi anaknya. Itu tidak benar. Bagaimana Anda tahu? Saya pergi ke rumah kakak Wang. Jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu. Kamu jelaskan. Mengapa kamu mengunci pintu? Mengapa dia mengunci pintu? Saat itu, saya juga sedang siang dan rentan. Tak menangkap rubah, malah dapat masalah karenanya. Katakan. Kyuyo. Saya tidak ingin mengkritik masalah ini. Bagaimana kita bisa berpikir seburuk itu tentang seseorang? Kamu bilang aku sinis. Itu benar. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Ingin pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia tidak mengerti gosip. Dia mengorbankan martabatnya dan menarik saya ke rumahnya. Dan berlutut untuk memohon kepada saya. Jika masalah ini tidak dilakukan secara tertutup, jika anak-anaknya tahu di mana dia akan menaruh mukanya, bukankah kita seharusnya tersentuh oleh semangat ini? Juga, karena Anda tahu segalanya, kapan saya masuk, kapan saya keluar, dalam waktu sesingkat itu, apa yang mungkin bisa saya lakukan? Tubuhmu. Apa yang Anda bicarakan? Orang lain tidak tahu tentang tubuh saya, tetapi bukankah Anda tahu? Anda berpikiran sempit. Aku berpikiran sempit. Bukankah Anda? Kali ini aku lepaskan kamu. Aku akan pergi memasak. Ya ampun. Wanita benar-benar mendalam. Suami. Kyuyu, jangan seperti ini. Saya sedikit takut. Suami, lihat aku baru saja membeli gaun baru ini. Dari kota. Cantik. Cantik-cantik. Lalu. Ini Kyuyu. Lalu. Apakah aku lebih cantik? Atau Wang Xiuxi yang lebih cantik? Dibandingkan dengan siapapun, Anda cantik. Istri saya adalah yang tercantik di seluruh dunia. Hanya kamu yang tahu cara bicara manis. Namun, aku peringatkan kamu. Apa yang orang lain bisa berikan padamu, aku juga bisa memberikannya padamu. Apa yang orang lain tidak bisa berikan padamu, aku juga bisa. Oleh karena itu, kamu harus menjaga sikapmu.